Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin. Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya lah kita bisa berada di Masjid Al-Iman yang kita cintai di awal Ramadan, dan sehat yang Allah berikan kita syukuri dengan memaksimalkan ibadah Ramadan kita dengan penuh semangat dan kegembiraan. Salat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan kasih Allah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalimat yang ada pada hadis yang familiar itu kan bunyinya man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang bersuka cita atas kehadirannya di bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Pertanyaannya, sejauh mana kita bersuka cita kehadiran Ramadan? Apakah bersuka cita kehadiran Ramadan biasa saja? Apakah bersuka cita kehadiran Ramadan dengan sukacita yang lebih? Atau sukacita akan kedatangan bulan Ramadan yang sekarang sudah hadir sangat sukacita? Jadi ada 3 golongan nanti akan menghasilkan perjalanan sukacita lebih dan sangat sukacita. Orang yang meninggalkan masjid setelah 3, 4, 5 hari itu sukacita biasa. Dan itu umum di masjid-masjid mana setelah 5, 6 hari mulai berkurang. Karena sudah mulai membudaya ketetapan kepribadian sukacitanya sudah selesai setelah 4, 5 hari. Ada titik jenuh di situ, jenuh puasa, jenuh traweh, jenuh tadarus. Siapa yang semalam sudah selesai 1 juz berarti sudah siap dengan sukacita yang luar biasa. Karena nanti siangnya bisa 2 juz. Berarti kan 1 hari 3 juz. Kalau 3 juz berarti 1 bulan 30 kali 3. 3 kali hatam. Ini sudah luar biasa nih. Kelompok yang ada pada masa tabi'in setelah Rasulullah Muhammad SAW mensikapi Ramadan sangat luar biasa mencintainya, sampai malam hari, siang hari ada yang 1 kali hatam. Jadi jumlah hari Ramadan 29, ada kelompok yang 29 kali hatam. Saya tanya bapak-bapak, cuma 1 jam kok 1 juz kalau bagi yang bacanya lambat, tertata. Tapi saya nggak kuat karena tersebab tadi. Bersuka cita kedatangan Ramadannya biasa-biasa saja. Bahkan lebih dibungkus oleh jiwa yang syarat dengan hawa nafsu. Apa yang kami maksudkan dibungkus dengan jiwa syarat dengan hawa nafsu? Banyak di antara kaum yang beriman, yang berpuasa,
mindsetnya setelah zuhur itu bukan tadarus sampai juz berapa, nanti buka puasa pakai apa. Betul apa tidak? Ayo. Gorengan pisang apa kolak pisang apa kolak biji salad. Kenapa menjelang Ramadan sembako naik? Karena banyak di antara kaum muslimin yang stok lo Ramadan beli korma 2 pack. Kedua, beli daging biar masuk freezer 5 kilo. Beli telur 3 kilo biar jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana itu mau kemana? Mau tadarus terus? Enggak, capek kan puasa, lemes. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Sampai para pekerja yang ada di kantoran, maaf. Saya dulu lagi muda kan sering khotib di kantor, termasuk di pramuka pajak itu. Begitu udah selesai pertiduran, libur mas. Enggak Pak Ustadz, atasannya juga tahu kalau kita lagi puasa. Oh begitu. Dan ternyata orang-orang yang pada masa tabi'in yang kami maksud tadi didahului oleh orang-orang yang pada masa sahabat. Ketika minta izin kepada Rasulullah di Ramadan terakhir menjelang wafatnya beliau pada bulan Rabiul Awal, agar kami mendapatkan izin bisa menghatamkan Al-Quran, walaupun pada saat itu hatamnya Al-Quran belum selesai tuntas turunnya, karena tuntas turunnya kan pada tanggal 9 Zulqaidah. Dan itu yang minta izin adalah Amr bin As untuk bisa menghatamkan per sehari di setiap bulan pada selain Ramadan, bukan Ramadan. Dan Amr bin As diizinkan hanya 3 hari sekali khatam. Dan beliau adalah orang yang paling kaya pada masanya. Hartanya dimanage oleh orang-orang yang beramanah, sehingga dia hanya mendapatkan hasil, dan itu pun sebatas di tangan, tidak di hati, karena seringkali dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, karena beliau pengennya tidak jadi orang kaya, tapi takdir Allah jadi orang kaya. Kenapa beliau pengen tidak jadi orang kaya? Karena pernah mendengar sabda Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baiknya orang yang kaya dalam ibadah, takwa dan sebagainya, dia akan mendapatkan hisab yang lama dan nunggu di padang mahsyarnya lama. Nangis Amr bin As. Terus beliau menyampaikan keluhan curhatnya kepada Rasul, Tuhan tolong doakan saya jadi orang miskin Tuhan. Kenapa? Saya nggak mau berlama-lama di padang mahsyar dengan hisab. Tapi hisab kamu yang lama itu mendapatkan jaminan teduh naungan di tempat nunggu hisabnya, tidak kena terik matahari seperti orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik. Kamu diberikan kenikmatan kebahagiaan. Begitu juga Nabi Sulaiman yang kaya raya di antara kita para rasul, dia juga hisabnya lama tapi diberikan kebahagiaan, baru diem. Dan itu bagian-bagian yang terpenting untuk kita menyemangati Ramadan dengan yang disebut bersuka cita, mau pompa hati kita untuk bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Saya dalam doa selalu dengan bahasa sendiri, ya Allah kuatkan kami, sehatkan kami untuk bisa beraktivitas bulan Ramadan dengan prima.
Dan alhamdulillah, walaupun kaki sudah mulai rada-rada nggak kuat berdiri lama, insya Allah besok pagi ada jadwal kuliah subuh juga di Hotel Kayu. Sampai bilang, pokoknya imamnya nggak usah Pak Ustadz, nggak apa-apa, yang penting Pak Ustadz hadir. Saya udah nggak bisa ngimamin lama, Pak. Itu kan bagian dari ketetapan Allah bahwa ada hamba yang harus selalu ada dalam dakwah, yang selalu ada dalam aktivitas. Bapak-bapak, ketetapan Allahnya diraih, jangan diabaikan. Sebab kalau diabaikan namanya kayak bawahan nggak mau mendapat perintah atasan. Hal-hal yang merusak puasa, perhatikan. Hal-hal yang mengurangi pahala puasa, perhatikan. Karena ada kecintaan, kegembiraan datangnya bulan Ramadan. Mana hal yang merusak pahala puasa? Al-kidbu, wal-ghibatu, wal-namimah, wasyatmul ghamis, wal-nazratu bisyahwat. Kalau ditambah ada riya, al-ghadab, al-kidbu, dusta, al-ghibatu, membicarakan kejelekan orang lain yang orang lainnya tidak ada di tempat. Kalau ada di tempat kan bisa langsung konfrontasi. Wanamimah, mengadu domba. Wasyatmul ghamus, siksa saksi palsu. Belakangan ini banyak orang-orang yang persaksian di pengadilan didikte malamnya oleh para orang-orang yang punya kepentingan. Nanti kamu begini ya, nanti kamu begini. Waduh, barang kamu saya jamin. Jadi persaksian palsu. Nah, yang kelimanya an-nazaratu bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat, baik lawan jenis maupun satu jenis. Itu menghabisi pahala puasa. Tuhbitu saum, tuhbitu sawabuhu, kata baginda Rasul. Yang dimaksud membatalkan puasa yaitu membatalkan pahalanya. Makanya ada hadis, kam min shaimin laysa min siyami illal ju'i wal atash. Nanti di padang mahsyar ada kelompok tertentu, kata baginda Rasul, orang nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya, padahal puasa itu berlimpah mewah pahala. Tapi ada kelompok tertentu yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali bekas lapar dan haus. Karena jiwanya tidak dikendalikan dalam melaksanakan ibadah Ramadan, sehingga jiwanya syarat dengan kepentingan-kepentingan dunianya dalam mensikapi Ramadan. Yang baru awal Ramadan aja udah mikir, nanti kita beli baju lebaran kapan ya? Baru awal Ramadan. Nanti kita pulang mudik pakai kendaraan apa ya? Baru awal Ramadan. Maka ketika orang yang di padang mahsyar itu berteriak, menangis karena pahalanya tidak ada, Allah beberkan semua perbuatan manusia dari kehidupan awal Ramadan sampai Ramadan. Ya tadi, dusta kamu, ngomongin kejelekan orang yang berbuat jelek kamu, membicarakan orang dengan maksud untuk bentrok antara satu dengan lain supaya hilang kedamaian, hilang persaudaraan, dipecah. Puasa hanya sekedar menahan haus dan lapar, matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa, kakinya tidak puasa, mulutnya tidak puasa, bicara kasar, bicara kotor dengan marah. Makanya ketika ada hadis singkat, kalau kamu bersedang puasa dan kamu terpancing oleh banyak dan satu orang sekalipun dalam keadaan kondisi memarahi kamu, katakan ini shaim, untuk memberitahu kepada orang agar orang juga jangan marah, ini lagi puasa.
Tapi balik lagi, kehidupan manusia itu syarat dengan kepentingan, dan kepentingan itu ada di dalam sifat ego pribadi manusia. Saya ini siapa? Saya harus bagaimana, dan orang harus tahu saya ini harus diapakan oleh mereka. Dan Ramadan ini mensucikan hati dari segala kesaratnya jiwa yang penuh dengan sifat egois. Makanya untuk sampai kepada kesempurnaan puasa, ayo dari sekarang perhatikan 3 hal yang disiapkan. Pertama adalah menyiapkan hati dan fikir untuk selalu positif dalam mensikapi segala urusan, karena Allah yang maha menggerakkan seluruh aktivitas manusia, termasuk yang memancing kepada kita emosi. Urusan dia dengan Allah dalam hisabnya, biarlah mereka berjalan. Jangan kita terpancing oleh emosi, karena hati dan fikir ketika ditata untuk selalu kepada Allah saja dalam ibadah puasa, tidak akan bisa terpancing. Itu makanya zikir yang terus ada, zikir hati. Orang tasawuf mengatakan zikir hati disebut zikir khafi, namanya zikir khafi. Tarikan nafasnya di hati, Allah, 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 Allah. Setelah menyiapkan hati dan fikir, akan menghasilkan segala aktivitasnya menuju kepada Allah, termasuk tadarusnya, termasuk infak sodakohnya, termasuk memaafkan kesalahan orang lainnya, termasuk meminta maafnya, termasuk berjiwa senyum yang selalu ada dalam tebaran pesona, tapi untuk Allah, bukan untuk bermanja-manja dengan orang dengan cara negatif. Karena tabassumuka fi wajhi akhika fahuwa laka sodakoh. Kamu tersenyum apabila bertemu dengan saudaramu, bernilai sodakoh. Ini puasa. Jam 2:30 lagi lapar, keluar rumah cembetut, ketemu, mau kemana Pak? Situ, nggak ada senyum-senyumnya, karena menghayati lapar, lapar dan haus jangan dihayati. Bapak Ibu kalau lapar dan haus dihayati, saya ngomong 1 jam di pagi hari, nanti kalau siang hari itu ada kuliah zuhur di kantor, Bapak Ibu bingung. Tapi karena kekuasaan Allah lah, siapapun bisa mengatakan dengan bicara 1 jam, 1 jam, 1 jam seterusnya. Itu namanya disebut minallah ilallah tauhidnya. Kita ini dari Allah kekuatannya, dan akan kembali kepada Allah pemeliharaannya. Makanya jangan di mindset otak, makanya aduh saya sahurnya tadi dikit amat ya, mana 13 jam. Ini nanti kalau orang yang nggak sahur besok apa kesiangan gimana? Ya tadi nggak sahur, azan baru bangun, kuat enggak? Enggak bakal kuat, bahasanya kuat enggak. Ya tarawih 20 rakaat lama amat ya, kuat enggak? Enggak bakal kuat, karena iblisnya lebih besar kalau bahasanya udah kuat enggak. Tapi kalau dibalik, ya Allah berikan kami kekuatan, Allah kasih kekuatan. Itu efek positif dari memanage waktu dan pikir. Yang kedua, memanage kesehatan dengan sahur yang baik menurut kebutuhan badan, dan buka yang bagus menurut kebutuhan badan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jauhi buka dengan yang sifatnya dingin, apalagi dikasih es batu. Kalau anak-anak mah belum langsung efek. Nah kalau seusia 70, 60, awalnya enak, seger, kocok. Begitu malam, boro-boro puasa besoknya. Makanya takjil fitri dalam keadaan buka, takjil saum
itu yang terbagus itu kurma 3, 5 atau 7 maksimal. Airnya air hangat putih. Saya bisa begitu kalau jauh terawihnya, kan ada yang paling jauh kan di Titian atau di perumahan Wikas itu. Format 7 air hangat, sholat berangkat. Walaupun pulang makan, tapi kan berangkat itu kan dalam kondisi yang sudah Allah kasih kekuatan. Jaga kesehatan. Dan kalimat hadis sumu tasihu, berpuasa hala kamu agar kamu menjadi sehat, itu karena makan sahurnya, minumnya, dan makan bukanya, minumnya dengan pola yang sehat, Allah kasih struktur tubuh kita, organ tubuh kita menjadi tambah prima. Tapi ketika mau puasa lagi sakit, jangan puasa. Beda lagi Al-Qur'annya, wa in kuntum mardu aw ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu dalam keadaan sakit masuk di Ramadan masih belum sembuh dan dokter katakan ini jangan puasa dulu karena ibu harus minum obat ini, bapak harus minum obat ini. Wa iddatum min ayyamin ukhra, kamu jangan puasa dan berpuasa pada hari lain setelah Ramadan. Beda lagi. Jadi ada orang yang sehat puasa tambah kuat, tambah sehat. Ada orang yang lagi sakit istirahat dulu, utang berapa puasanya dibayar. Termasuk orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau nggak kuat pribadinya karena fisiknya lemah, tunda dulu puasanya tapi bayar. Ada cerita orang hamil bayarnya fidyah, orang nyusuin bayarnya fidyah, nggak bayar puasa. Cerita dari mana? Itu fikihnya hadis dari awalnya, turunannya disebutkan wal hamil wal murdi'u in khafata la anfusima aftaratani wa yaqyani. Orang yang hamil dan orang menyusui apabila tidak mampu karena sifat jiwanya yang rentan dengan sakit, maka boleh berbuka, bayar puasanya pada hari lain di luar Ramadan. Tapi wal hamilu wal murdu'u in khafata ala auladihima aftaratani wa yaqbiyani wal fidyatani. Orang yang hamil dan orang menyusui kalau takut akan anaknya yang lemah, anaknya yang sakit, padahal dirinya kuat, cuma takut dedeknya yang di dalam perut, cuma takut dedeknya yang 1 tahun belum prima, dia wajib bayar utang puasa, wajib bayar denda. Fidyah itu denda. Jadi hati-hati buat anak-anak kita yang punya anak kecil, cucu-cucu kita yang masih baru 3, 4, 5 bulan. Aku mau puasa ya nggak apa-apa, tapi catat punya utang berapa bulan. Bukannya bayar fidyah aja, nggak ada dalilnya. Kalau begitu orang yang punya anak 6 pada 14 tahun nggak puasa dong. Ya, hari ini hamil, tahun besok menyusui loh, tahun ini anak kedua toh nggak puasa lagi, ini menyusui, tahun ini anak ketiga nggak puasa dong 14 tahun. Itu pentingnya ngaji. Maka kemudian kembali lagi, bagaimana kita menjaga kesehatan sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, karena sesuatu yang tidak mungkin bagi medis sekalipun, ketika Allah berkehendak lain tidak ada yang tidak mungkin. Saya punya murid baru meninggal 3 bulan yang lalu, usianya 86 tahun. Tahun kemarin masih puasa Pak, padahal di kursi roda. Istrinya 79 tahun udah nggak puasa, sama-sama di kursi roda. Karena sifat jiwa lemah, Allah berikan lemah, sifat jiwa kuat Allah kasih kuat. Itu yang disebut dalam kaidah
hadisnya bahwa sungguhnya Allah bersama keyakinan hambanya. Allah bersama keyakinan hambanya. Innallaha inda dzonni abdi bih. Bahwa sungguhnya Allah akan bersama keyakinan hambanya. Ayo punya keyakinan baik. Saya bisa 1 kali hatam Ramadan ini. Saya bisa 2 kali hatam Ramadan ini. Saya bisa 3 kali hatam Ramadan ini. Kenapa tidak? Sahabat bisa, saya juga bisa insya Allah. Kenapa? Karena dia juga hamba Allah, aku juga hamba Allah. Nah, yang terakhir untuk mencapai titik kesempurnaan ibadah puasa kita, karena kita cinta dan bahagia akan hadiran bulan puasa, ayo perhatikan waktu-waktu yang berjalan dengan cara memanage waktu. Dalilnya ya jelas, wal ashr, demi waktu innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Orang yang puasa cuma tidur, bangun tidur, sholat, tidur lagi. Puasanya dapat pahala, tidurnya doang yang sepahala sekapas. Tapi kalau tidur sebagai antara penat capek duduk tadarus, penat capek habis kerja, karena kerjanya bapak-bapak yang masih kerja, niat ibadah puasa dengan bekerja mencari rezeki yang halal, bukan dilipat gandakan pahala wajib dari Insya Allah. Di tengah-tengah rehat tadarus, lampu merah panjang itu di belakang pesawat bisa buat tadarus yang naik mobil, apalagi disetirin. Nyuci mobil itu di belakang itu bisa sambil tadarus setengah jam nyuci. Di HP-nya ada, itu orang yang memanfaatkan waktu. Dan waktu itu dalam konteks keburukannya lebih buruk dalam kehidupannya jika tidak dimanage dibanding kematian. Waktu kembali lagi nih, kalau tidak dimanage dengan baik lebih buruk efeknya dibanding dengan kematian. Awal waktu asyaddu minal maut, itu kata ulama sufi. Pertanyaannya, kenapa waktu lebih buruk jika tidak dimanage dibanding kematian? Karena waktu yang tidak dimanage akan memutuskan pribadi orang dengan Allah. Tapi kematian dalam kehidupannya hanya memutuskan orang dengan dunia, urusan hisabnya itu karena pribadinya yang tidak memiliki sifat dan jiwa beriman kepada Allah. Itu juga kemudian surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, pada ayat yang kedua, kecuali pada ayat ketiganya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan terus dengan mobilitas yang cakap dan prima di Ramadan ini, capek bangkit lagi dari ngantuknya, wudhu lagi, tadarus lagi, kerja lagi bagi orang yang masih bekerja, mobilitasnya tinggi sambil mohon kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, di hati la haula wala quwwata illa billah. Allah kasih terima. Tanpa itu orang puasa akan menjadikan puasa yang ada pada kecintaan sesaat. Udah hanya bercerai dengan kecintaannya itu sendiri. Sehingga man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran, tidak membekas pada akhir Ramadan dalam kecintaannya, dalam kebahagiaannya sampai meraih kemewahan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Fitri. Maka karena itu ayo bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, cintai masjid dan terus untuk beramal soleh dalam mensikapi kebaikan di dalam Ramadan. Ada beberapa amalan unggulan
yang rutinitas dilakukan. Pertama adalah ada traweh, yang kedua ada tadarus, yang ketiga ada sodaqah, yang keempat ada qiyamul lail, yang kelima ada iktikaf. Kalau ibu-ibu pengen iktikaf tiap pagi, tinggal datang aja 5 menit sebelum azan, sholat tahiyatul masjid, assalamualaikum, assalamualaikum, nawaitul iktikaf sunnatan lillah, aku niat iktikaf sunnah karena Allah. Udah dapat pahala iktikaf. Zikir, setelah zikir beberapa saat azan selesai, sholat qabliyah subuh atau sholat fajar. Habis sholat fajar ada waktu 5 menit zikir lagi, itu pahala berlimpah dari pahala iktikafnya zikir di situ. Ini iktikaf nunggu sebelum akhir Ramadan. Udah gitu ibu-ibu nggak pernah ke masjid iktikaf, bapak-bapak aja kalau sebulan Ramadan cuma ada 5 orang. Moga-moga Ramadan tahun ini bisa 50 orang nih. Kalau Ramadan iktikaf di masjid itu 5 orang, 7 orang. Gua kayak masjid Istiqlal, iya Istiqlal mah enak, disiapin bok buat sahurnya. Coba Liman disiapin bok. Oh kalau gitu istiqlalnya karena bok dong. Istiqlal itu menyiapkan 4.000 dus untuk buka dan sahur. 4.000 dus di running tag di TV, luar biasa. Sehingga para duafa daripada nggak puasa karena nyari makan susah, mendingan Istiqlal aja hari-hari sampai nyuci nggak di Istiqlal. Ada yang begitu Pak. Jadi 5 unggulan, jangan putus. 1 sholat tarawih, 2 tadarus, 3 iktikaf, 4 sodaqah, 5 qiyamul lail. Qiyamul lail itu termasuk sholat tahajud. Ya udah betul emang boleh sholat tahajud? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Makanya banyak ngaji supaya ketemu titiknya. Jangan katanya, jangan gampang orang bilang bid'ah jadi nggak sholat. Orang yang bilang bid'ah itu kadang kala nggak tahu rumusan secara utuhnya sehingga gampang membid'ahkan. Tapi kita orang yang selalu ada dalam ketetapan Allah untuk selalu ada dalam kebaikan, insya Allah kita tidak pernah terganggu oleh orang-orang yang membid'ahkan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kiranya cukup sekian saja. Semoga rahmat Allah menyertai kita dan kekuatan diberikan oleh Allah untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Semoga bekas dari puasa yang selalu didaungkan oleh kita menjadikan kita selalu punya nilai yang baik di sisi Allah dengan bal-akhlaqul karimah. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nas juga bagus. Tidak ada hati yang ada dalam suudzon kepada siapapun, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan kepada hambanya adalah yang terbaik untuknya. Kita semua harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita akhiri dengan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kekuatan. Ya wali dengan umul Quran surat Al-Fatihah ala dunia wa kulli natin sholihul akhiratin nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwaratal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang diberikan kepada kami dan bisa diamalkan untuk hari-hari kami ya Allah, dan berikan kepada kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah, dengan sinar hati yang kuat ya Allah atas pemberian-Mu ya Allah, seperti bumi yang Kau sinari dengan cahaya matahari-Mu ya Allah, rahmatan lil alamin ya Allah, rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.
Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah amin.